Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi amadda arbaban nuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa habibinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba', puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rabbul Jalil, yang mana syukur alhamdulillah pada siang hari yang penuh barokah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan kepada kita semua ribuan limpahan nikmat, rahmat serta taufik dan hidayahnya, yang mana syukur alhamdulillah pada siang hari yang penuh barokah ini Allah masih mengizinkan kepada kita semua agar kita dapat mengayunkan tangan yang ringan ini, melangkahkan kaki yang berat ini ke tempat yang sangat kita muliakan dalam rangka lain dan tak bukannya ialah taqarruba ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau berkata, barang siapa yang bersandarkan kepada bangunan roboh, Anda akan jatuh. Jika engkau bersandarkan dengan orang kaya jatuh miskin, Anda akan bangkrut. Jika engkau bersandarkan kepada sang jenderal, pemerintah, mereka pensiun, Anda akan binasa. Sebaliknya, jika engkau mengharapkan ridha Allah, tidak meninggalkan Allah, Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak pernah jatuh, Allah tidak pernah binasa, Allah tidak pernah miskin, bahkan Allah hayyun la yamut, Allah hidup tidak pernah mati. Jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah. Berikanlah tujuan di dalam hati kita, yaitu adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Tuhanku lah yang aku tuju, yang aku maksud, dan keridhoannya lah yang aku cari. Dalam rangka imtithalul awamiri wajatinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya dan tak bosan-bosannya marilah kita hadiahkan buat ruh junjungan baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah seorang pemimpin yang sangat kita rindu-rindukan, yaitu adalah seorang pemimpin yang sangat kita cintai, yaitu adalah seorang pemimpin yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya di hadapan kita. Siapa itu? Yaitu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat tawadu, pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ingat, di dalam kitab Dardir ada sebuah kisah yang sangat menyedihkan, dan ada juga di dalam kitab Majalisus Saniyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, di dalam kitab Majalisus Saniyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hal keadaan sujud. Lahir Rasulullah hal keadaan sujud. Yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah itu adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa pertama kali disebutkan Rasulullah umatku, umatku? Itulah tanda bukti cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sekarang menjadi pertanyaan di dalam diri kita, cintakah kita kepada Rasulullah? Sayangkah kita kepada Rasulullah? Rindukah kita kepada Rasulullah? Maka daripada itu, jika kita sayang kepada Rasulullah, jika kita rindu kepada Rasulullah, maka perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berlapaskan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang penuh barokah ini, adapun tema pembahasan kita pada siang hari ini ialah pentingnya melindungi, memuliakan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ulama'u warisatul anbiya." Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Maka daripada itu, muliakanlah para ulama, lindungilah ia. Jika Anda ingin bahagia dunia wal akhirat, selalulah bersama dengan para ulama. Jangan tinggalkan ulama, minta bimbinglah dengan ulama, apalagi zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau buat sedih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau buat bersedih ulama-ulama di dunia ini. Ingat, barang siapa yang mencaci ulama dan mencaci zuriat Rasulullah, maka seolah-olah ia sama seperti mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan ulama, dekatlah dengan ulama. Di sisi Allah yang paling mulia yaitu adalah para ulama. Mana buktinya? Rasulullah pernah bersabda di dalam kitab Babul Hadis karangan Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin. Apa kata Rasulullah melalui sabdanya? Akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama'u mukramun. Muliakan kamulah para ulama, maka sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia itu adalah para ulama. Mulia lagi dimuliakan. Luar biasa. Jangankan memuliakannya, memandang wajahnya saja, kata Rasulullah, Anda akan mendapatkan pahala yang luar biasa, apalagi memuliakan para ulama. Mana buktinya? Rasul juga pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara ila wajhil 'alim nazratan fafariha biha." Barang siapa yang memandang wajah ulama, orang yang alim, akan pandangan yang penuh dengan kesenangan dengannya. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazratan malakan yastaghfiru lahu ila yaumal qiyamah. Jika engkau memandang wajah gurumu, orang yang alim, para ulama, dengan pandangan yang senang, dengan pandangan yang suka, Allah akan menciptakan dari pandangan tersebut para malaikat yang meminta ampunkan dosamu sampai hari kiamat. Luar biasa. Apalagi memuliakan para ulama. Jangan engkau buat para ulama, para zuriat Rasulullah itu meneteskan air mata. Jika engkau membuat mereka bersedih, Allah akan melaknat dirimu. Mana buktinya? Ada 3 golongan yang tidak dilaknat oleh Allah. Selain itu semua dilaknat oleh Allah. Apa itu 3 golongan? Melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya'u mal'unun ma fiha." Dunia itu dilaknat barang padanya. Dunia itu dilaknat, kata Rasulullah, dilaknat barang padanya. Illa, ada pengecualian, ada orang yang tidak kena laknat oleh dunia. Siapa itu? Yang pertama adalah al-alimun. Orang yang tidak kena laknat oleh dunia itu adalah para ulama, para habaib, para yang mengikuti jejak-jejak para ulama. Itu semua tidak kena laknat oleh dunia. Yang kedua, wa muta'allimun, orang yang belajar. Orang yang belajar tidak kena laknat oleh dunia. Yang ketiga, wa zikrullah, orang yang mengingat Allah tidak kena laknat oleh dunia. Yang paling utama al-alimun, para ulama. Jangan tinggalkan ulama. Jika ingin hidupnya bahagia dunia wal akhirat, maka dekatilah para ulama. Sehingga kata Rasulullah melalui sabdanya, apa kata Rasulullah? Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan para ulama, maka sungguh ia sama seperti memuliakan diriku. Luar biasa. Barang siapa yang memuliakan para ulama, maka sama ia seperti memuliakan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waman akramani, dan barang siapa yang telah memuliakan diriku, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Waman akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, wa ma'wahul jannah, maka Allah akan memberikan surga kepada dirinya. Ingat, cintailah para ulama jika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari sarapan roti diisi selai rasa stroberi. Jika Allah serta Rasulullah serta para ulama serta orang tua kita cintai, pasti surga akan menanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Ini tentang mulianya para ulama. Saking mulianya ulama, Rasulullah sebutkan, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Barang siapa yang menziarahi, mengunjungi para ulama, maka seolah-olah ia sama seperti mengunjungiku, kata Rasulullah. Luar biasa, Masya Allah. Jangan tinggalkan ulama, jangan sakiti ulama. Buatlah ulama itu bahagia di dekat dirimu. Sesungguhnya yang membuat negara ini berkah, membuat negara ini subur makmur, itu adalah karena adanya para ulama, para habaib, keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saking mulianya ulama, Rasulullah juga pernah bersabda, "Waman safaha 'aliman," barang siapa yang berjabatan tangan dengan para orang alim, para ulama, faka'annama safahani, maka seolah-olah ia sama seperti berjabatan tangan dengan diriku. Waman jalasa 'aliman faka'annama jalasani fit dunya ajalastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk dengan ulama, maka seolah-olah ia sama seperti duduk denganku, baik di dunia maupun nanti suatu kelak nanti di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan ulama, lindungilah ulama, jangan sakiti ulama. Jika hidupmu ingin bahagia, selalulah bersama dengan ulama. Lindungilah ulama, apalagi zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disebutkan, pagi hari sarapan roti diisi selai rasa stroberi. Jika Allah serta Rasulullah serta orang tua serta para ulama kita cintai, pasti surga akan menanti. Jangan tinggalkan ulama. Sayanglah dengan ulama, minta nasihatlah dengan ulama. Apa yang perlu dinasihati di dalam diri kita, agar hidup kita diberkahi oleh Allah, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan jangkalnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.